Mandy tampak malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Angel Queen menatap Kevin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kevin berkata sambil tersenyum, "Angel Queen, kamu tidak tahu. Menu ini ada di sini ingin membeli mobil." "Yah," dia tertarik dengan Porsche Panamera. "Mengapa kamu tidak datang dan membantu dia memilih mobil?" Angel Queen menghela nafas, "Lupakan saja. Porsche tidak memiliki warna hijau, jadi sulit untuk memilih." Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan menatap Harvey, dan berkata, "Kamu pecundang. Tidakkah kamu melihat bahwa Sister Mandy jatuh cinta dengan saudara laki-lakiku? Jika kamu memiliki penglihatan, kamu harus keluar dari sini kan? Pergilah. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu merusak pemandangan?" Kevin tertawa ketika mendengarnya. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Harvey. Dia sempat mendengar bahwa Harvey harus membantu sepupunya Angel Queen mencuci sepatu. Itu benar-benar membuat pria itu malu. Wajah Harvey menjadi sedikit gelap. Dia tahu Angel Queen selalu berlidah tajam, tapi dia tidak menyangka dia begitu kejam. Tepat ketika Harvey mengalami kejang, Mandy yang berdiri di sekitarnya telah menarik Angel Queen ke samping. Lalu berkata dengan lembut, "Angel Queen, bisakah kamu berhenti main-main satu sama lain? Sepupumu dan aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan satu sama lain. Aku tidak ada urusan hari ini. Apa kamu tidak tahu untuk apa kamu di sini? Lagi pula, aku belum siap menceraikannya." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, Mandy merasa sedikit puas dan suaranya terdengar seperti nyamuk. Angel Queen tampak terkejut. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Mandy beberapa kali, dan berkata tanpa alasan, "Kamu tidak demam. Tapi bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong?" Ketika dia memikirkan hal ini, Angel Queen memutar matanya dan segera menyorot Harvey. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Harvey, apakah kamu pikir kamu dapat berbicara di sini hanya dengan meminjam sedikit uang? Kamu sebenarnya mengancam Sister Mandy untuk tidak mengikuti dia. Apakah kamu sudah bercerai? Biar ku beritahu, uang kecilmu tidak berarti apa-apa. Selain itu, kamu sudah makan dan minum di keluarga Zimmer selama 3 tahun. Jadi kamu harus mengeluarkan sejumlah uang. Jika kamu punya harga diri sebagai seorang pria, cepatlah bangun dan bicaralah dengan Sister Mandy. Jangan tunda perceraianmu." Harvey memandang dengan dingin, "Bocah kecil, kapan giliranmu untuk berbicara terlalu banyak tentang kami suami dan istri? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu?" Angel Queen tidak menyangka Harvey, yang selalu berpikir, benar-benar berani membalas. "Kamu adalah pria dewasa yang mengintai istrimu. Bagaimana perasaanmu tentang hal itu?" Harvey berkata dengan dingin, "Siapa bilang aku mengikutinya? Saya datang untuk membeli mobil." Ketika Kevin mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, "Ya, Anda di sini untuk membeli mobil. Tapi jangan bicara tentang Porsche ini, hanya Audi di sebelah. Jika Anda mampu memecahkannya, saya akan berlutut dan memanggil Anda ayah." Setelah mengatakan ini, ekspresi mengejek terlihat di wajahnya. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Dia akan berpura-pura menjadi saingan bahkan ketika dia akan mati. Sebuah ruangan yang penuh dengan tenaga penjualan, resepsionis, dan beberapa orang yang melihat mobil tidak dapat menahan tawa. "Apakah aku mendengarmu dengan benar? Menantu laki-laki yang menumpang rumah mertua sebenarnya datang untuk membeli mobil mewah. Sepertinya dia adalah menantu dari keluarga Zimmer. Kudengar selama 3 tahun dia berada di rumah, semua uang sakunya diberikan oleh istrinya. Beraninya dia datang membeli mobil seperti ini. Hahaha." Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Siapapun yang memiliki banyak uang di kota Nanhai pada dasarnya mengetahui hal ini. Bagaimanapun, pernikahan 3 tahun lalu sangat terkenal di kalangan kelas atas. Menuntu laki-laki keluarga Zimmer yang tidak berguna yang menumpang. Tidak banyak orang yang mengenalnya, namun banyak yang pernah mendengar namanya. "Siapa bilang aku tidak mampu membebankan?" Saat ini, Harvey berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Angel Queen tertawa dan berkata, "Ya, kamu mampu membelinya. Kamu tidak hanya mampu membeli mobil, kamu juga mampu membeli mobil mewah, Porsche." Setelah mengatakan itu, Angel Queen menghampiri Mandy dan berkata dengan lembut, "Mandy, katakan padaku, apakah pecundang ini mengikutimu dan kemudian melihatmu bertemu sepupuku, jadi dia mengancammu dan meminta biaya perpisahan?"
Jika demikian, jangan beri dia 1 sen pun. Harvey hampir tidak bisa berkata-kata. Angel Queen ini benar-benar imajinatif. Dia bisa memikirkan hal seperti itu di masa depan. Menonton serial TV. Mandy tidak tahan lagi, dan dia berkata dengan cepat, "Angel Queen, sepertinya kamu berhenti berbicara omong kosong. Dia benar-benar hanya bertemu kami secara kebetulan, dia tidak peduli dengan uang pemberianku. Mengapa kamu tidak bisa marah? Mungkinkah kamu masih ingin melindungi pecundang ini?" Saudari Mandy, jangan tergerak olehnya hanya karena dia pernah menjadi sandera sebelumnya. Sudah kubilang, itu tidak layak. Orang ini tidak hanya menunda masa mudamu selama 3 tahun, tetapi juga membuat keluarga Zimmer kehilangan muka dalam 3 tahun terakhir. Mengapa kamu peduli dengan orang seperti ini? Kamu tidak perlu peduli sama sekali. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Juga, ya, jika kamu laki-laki, kamu harus berhenti mengganggu Suster Mandy. Tapi menurutku, kamu juga tidak terlihat seperti laki-laki.